Cinta 99,6 FM Radio Al-Barkah, sahabat untuk semua. Kita bertemu kembali pada program inovasi kali hari ini. Dan tentu saja seperti biasa, per pekan kita hadir dengan inovasi yang berbeda. Nah, perlu kita ketahui juga kembali bahwa inovasi adalah suatu gagasan, produk atau pekerjaan baru yang dapat digunakan sebagai pembaharu untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengajak Anda untuk menghadirkan satu topik, yaitu kuponku, kolaborasi untuk panen olahan tanaman sekolahku. Telah hadir di sini Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar, Bapak Nirwan Mungkasa STMAP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi sepekan libur, sepekan ketemu lagi. Juga ada Ibu Mirna SPD MPD, guru sekolah dari UPT SPF Negeri SD Negeri Dayak 1. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Iya, Pak Nirman, setiap pekan kita membahas terkait inovasi dan kita selalu tertarik untuk mengetahui inovasi-inovasi di tingkatan sekolah. Ini menjadi salah satu cerita, Pak. Ya, karena tidak banyak orang yang tahu ternyata sekolah-sekolah punya inovasi. Hanya melihat bahwa proses belajar mengajar itu yang dilakukan, tetapi makin ke sini sekolah-sekolah pun juga mulai berinovasi. Nah, kita mau tahu nih Pak, inovasi apa? Menarik itu, karena kupon diet, kalau apa gitu. Iya, betul. Kita minta Ibu Mirna untuk bercerita proses awal dari adanya atau hadirnya inovasi ini, Bu. Silahkan. Jadi inovasi kuponku ini diawali dari bagaimana kami dari pihak sekolah dapat memotivasi para peserta didik untuk cinta tanaman, gemar menanam, dan cinta lingkungan. Selama ini kan kebun dan taman sekolah hanya identik biasanya dengan bunga-bungaan, sayuran biasa. Ya, maka dari itu kami seluruh warga sekolah sepakat bagaimana bisa lahan yang di sekolah ini bisa lebih bermanfaat. Maka dari itu kami menanam berbagai macam sayuran dan buah seperti cabai, tomat, dan juga buah stroberi. Dari awal itu anak-anak ada motivasi sedikit minat untuk gemar menanam. Namun dengan beraneka ragam macam tanaman itu mungkin karena tidak ada dukungan daya sebuah inovasi yang dapat lebih menarik perhatian peserta didik untuk gemar menanam, dan juga dari bimbingan dari Balitbanda pada saat itu, bagaimana kalau inovasi yang awalnya hanya menanam berbagai macam buah seperti buah stroberi yang lebih menarik minat peserta didik, ada hasil akhir yang mereka dapat. Seperti kupon belanja gratis di kantin sekolah, seperti itu. Kupon itu didapat dari hasil panen peserta didik per kelas, mulai dari kelas 3, 4, 5, 6. Dari hasil panennya itu ditukar menjadi kupon gratis. Nilainya itu mulai dari 2.000, 3.000, 5.000 sesuai dengan hasil panennya. Nanti ditukar di kantin sekolah dan dinikmati bersama seluruh kelas, seluruh teman-teman mereka, mulai dari kelas 3, 4, 5, 6 seperti itu Ibu. Gitu. Mungkin Pak Nirman? Ya, ini inovasinya dari tahun berapa? 2022. Oh, 2022 berarti sudah 1 tahun berjalan ya? Iya, berjalan. Kendala awal kenapa mau membuat inovasi ini gitu loh? Apa masalah yang dirasakan sehingga timbul ide inovasi ini gitu? Iya, kebetulan juga kan visi sekolah kami itu lingkungan, yang menciptakan peserta didik yang berwawasan lingkungan, dan juga sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka kan, salah satunya dari dimensi profil pelajar Pancasila itu adanya kolaboratif, kreatif para peserta didik. Kemudian awalnya kan anak-anak itu pada menanam biasa seperti bunga-bunga di taman sekolahnya, di kebun, tapi tidak berkesinambungan. Sampai menanam seperti begitu sudah selesai lagi. Walaupun kami dari pihak rekan guru tetap memotivasi peserta didik kami mendampingi, tapi sepertinya
kurang termotivasi, mereka kurang berminat, sehingga kami berpikir apakah apa ya yang bisa menarik mereka. Kalau dikatakan kan ada hasil, jadi semakin dia rajin merawat tanamannya, tentunya hasil panennya kan semakin banyak dan ada berupa kupon. Itulah yang menjadi ketertarikan mereka dengan adanya kupon, karena kami juga biasanya ada penilaian bulan ini panen kelas mana yang paling banyak, seperti itu. Kami ada apresiasi di setiap kelas-kelas. Seperti itu. Iya, hasilnya siapa yang paling banyak. Proses awal Bu untuk mengajak anak siswa ini untuk bisa ikut mengambil peran pada proses tanaman ini kan, menanam ini kan tidak mudah, apalagi untuk tingkatan anak-anak sekolah itu kan sepertinya perlu tenaga ekstra ini Pak Nirman ya. Perlu tenaga ekstra untuk mengarahkan mereka, apalagi untuk tingkatan kelas. Kalau mungkin kelas 5, 6 itu mungkin sudah mulai ya, tapi kalau untuk kelas 3, 4 itu pasti butuh kurang lebih effort yang lebih besar Bu. Seperti apa itu Ibu Mirna? Ya, itulah mungkin sebuah tantangan kami para guru dalam lebih memotivasi anak-anak. Kalau saya itu seperti kan saya mengidentifikasi dulu mereka, buah apa yang mereka senangi. Di awal itu mereka senang rata-rata ada pilihan buah-buah, mereka pilih stroberi. Karena saya kan kenapa pilih stroberi? Bentuknya cantik Bu, bentuk lap-lap seperti itu, namanya anak-anak warnanya bagus, walaupun rasanya mungkin tidak terlalu manis, sama-sama manis, tapi mereka senang bentuknya, banyakkan benda-benda bentuknya stroberi. Jadi kita sempat ada kerjasama dengan Dekelor namanya di Todopuli yang membudidayakan stroberi yang bisa tumbuh di seperti di cuaca panas seperti ini. Kami sempat di awalnya itu stroberi. Nah, dari situ mereka lebih berminat, karena saya juga ada kegiatan P5 saya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya mengambil tema wirausaha dengan olahan dari buah-buahan, salah satunya buah stroberi. Saya katakan stroberi bisa dibuat sirup, bisa sandwich dengan selai stroberi. Ada juga yang sekarang itu lagi viral itu yang roti yang dilapisi juga whips dan ada stroberinya. Nah, akhirnya berawal dari situ mereka agak senang. Kami sempat ada di waterfall ya, yang di tembok itu stroberinya kami sempat tumbuh. Hanya memang tidak sebanyak di kebun-kebun banyak ada tidak sampai 10, tapi walaupun cuma sedikit mereka senang. Kami juga sempat buat videonya itu yang the tasbih, tapi belum ada kuponku. Maka dari itu kami lihat, kalau stroberi buahnya tidak terlalu banyak, jadi ada juga kami cabai, pakcoy. Iya. Berarti ini mungkin Pak, kalau saya lihat by request mungkin Pak, sesuai tanaman istilahnya. Tanaman yang diminta oleh anak-anak ini by request. Jadi ini mungkin Ibu untuk memudahkan bagaimana anak-anak tertarik. Jadi mengikuti dulu apa yang anak-anak inginkan, tanamannya seperti stroberi. Tapi mungkin kalau cabai rawit, terus tomat, sayur-sayuran mungkin berikutnya Ibu guru ini. Silakan Pak Nirman. Memang ini kan aktivitas dari murid. Jadi yang dilakukan oleh guru-guru di daerah 1 ini kan memberikan bahwa keterlibatan anak itu dengan pilihan dengan mereka. Cuman yang menarik adalah ini kan kegiatan yang rutin gitu ya. Yang dicapai sampai 1,5 ini apa dari 1,5 tahun? 1,5 ini apa yang dirasakan oleh pembimbing guru-guru ini terhadap aktivitas murid, wawasannya gitu, apa yang menjadi perubahan dari terjadinya setelah adanya inovasi ini gitu. Alhamdulillah kami memang di awal itu harus memang sesuai implementasi kurikulum. Mereka kan pembelajaran yang berpihak pada murid. Maka itu kami selalu mengutamakan apa yang menjadi keinginan murid, karakter murid, tapi tetap kontekstual dengan sekolah kami. Dengan adanya juga inovasi ini, tanaman lebih tertata di depan-depan kelas masing-masing, lebih tertata, di kebun-kebun sekolah lebih tertata, tanaman di hidroponik juga lebih tertata. Kami adakan juga
integrasi dengan pembelajaran lingkungan hidup, hasil belajar mereka lebih meningkat seperti itu. Dan mereka yang utama itu minat dan motivasi mereka untuk gemar menanam sudah meningkat. Sudah ada perubahan. Ada perubahan. Iya. Nah, Ibu kalau kita boleh tahu nih juga siswa-siswa yang ada di di sana ini kan pada umumnya mungkin ibu bapaknya aktivitasnya sebagai seorang pedagang ya Bu ya. Pada umumnya. Iya. Merespon mereka Ibu ketika ada inovasi ini. Kita juga butuh tahu nih, jangan sampai hanya anak didik saja yang diajarkan tapi ternyata orang tua kurang respon atau ada komunikasi yang dibangun antara guru dengan orang tua sehingga anak-anak ikut mengambil banyak peran di sana. Silakan Bu. Alhamdulillah kami kolaborasi dengan orang tua sangat bagus, mereka sangat mendukung karena memang setiap pelaksanaan P5 itu sebelumnya kami ada rapat dengan orang tua siswa terkait juga inovasi-inovasi kami, selalu ada komunikasi yang efektif dengan orang tua. Selain itu ada juga masing-masing WA group. Di kelas masing-masing ada, jadi memang informasi apapun apa yang kita laksanakan di sekolah selalu ada komunikasi yang baik dengan para orang tua mereka. Dan salah satu contoh mereka sangat mendukung, dia juga ikut membeli hasil. Selain itu memberi juga bibit. Karena kan orang tua kadang hari Sabtu dia melihat saya mau lahan kebun anakku lebih subur. Jadi dia kayak bersaing ini ceritanya Bu ya. Bersaing sehat ya. Antar kelas. Jadi kadang juga seperti bibit-bibit kacang panjang, kangkung mereka ikut memberi ke kelas masing-masing ke ibu gurunya. Saat panen karya juga itu kegiatan P5 menyumbangkan juga bentuk-bentuk sayur seperti itu. Itu yang dilakukan. Ikut membeli, ikut menyumbangkan juga untuk apa yang di gelar karya itu, apa yang mau dipajang, seperti itu Bu. Sejauh ini Bu, bagaimana merawat Pak ya? Kita juga mau tahu nih Pak proses perawatannya seperti apa, apalagi di tengah musim ya. Sekarang ini kan kita berganti musim, proses dari musim hujan ke masuk musim kemarau itu pasti ada proses perubahan dan pasti tanaman juga perlu perhatian. Ya, silakan Ibu. Kami ada jadwal masing-masing per kelas. Jadwal masing-masing per kelas dengan dikoordinir oleh penanggung jawab setiap kelas dan guru wali kelas masing-masing. Terus ada jadwal secara keseluruhan satu sekolah, ada juga khusus yang mengkoordinir di setiap kelas masing-masing. Jadwal penyiramannya. Yang kan kami ada 2 rombel pagi dan sore. Jadi yang pagi kami ada jadwal piketnya, yang sore pun seperti itu. Tapi tetap bimbingan dari para guru dan juga para bujang sekolah. Gitu. Setahu saya sekolah SD Negeri Daya 1 ini satu area Bu ya, satu sekolah, 2 sekolah tapi satu. Iya beda, 2. Sebenarnya beda lapangan juga. Oh beda lapangan. Beda lapangan. Saya pikir setahu saya di situ ada 2 bangunan sekolah ya. Tapi pisah. Lapangan juga pisah. Oke, tahu Bu karena daerah sana saya tinggal. Jadi paham biasa lihat tiap hari kalau lihat ada lewat, jadi lihat aktivitas anak-anak sekolah. Pak Nirwan mungkin ada yang ditanyakan Pak? Setiap inovasi itu kan kadang-kadang ada yang tidak nyaman kegiatan ini. Apakah ada seperti itu di inovasi ini atau bagaimana menghadapinya gitu, sehingga bisa berlanjut sampai sekarang gitu? Mungkin dari pihak guru-guru sendiri, komunikasi yang dibangun Pak ya, istilahnya jangan sampai pada saat akan membangun inovasi ada yang pro dan kontra. Pastinya itu ada. Mungkin bukan sih dikatakan pro dan kontra, tapi bagaimana mereka lebih mendukung, saling mendukung, ada sinergi dari kami seluruh rekan guru. Maka dari itu ada dikatakan komunitas belajar di sekolah. Kami selalu mendiskusikan apa-apa yang sebaiknya dilakukan, bagaimana meningkatkan hasil belajar murid-murid kita, bagaimana bisa sekolah kita bisa lebih maju, bagaimana peningkatan motivasi belajar peserta didik. Jadi memang di awal mungkin ada yang masih setengah-setengah begitu mendukung, tapi dengan adanya diskusi, komunikasi, mencari solusi, bagaimana bisa
apa yang kita upayakan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan lancar dengan tentunya adanya saling sinergi kerjasama dari seluruh warga sekolah, baik itu murid, guru, dan para orang tua siswa. Alhamdulillah hambatan-hambatan itu bisa diatasi. Terus ini dari kelas berapa yang menanam? 3, 4, 5, 6. Oh, kelas 1, 2 enggak? Kalau 1, 2 biasa sih, tapi kalau dibilang hasilnya kadang mereka cuman ikut menanam menyiram-nyiram sedikit, ya seperti dia lebih ke taman-taman khusus depan sekolahnya saja, depan kelasnya masing-masing saja, iya. Kalau yang 4, 5, 6 kan ada kebun-kebun sekolah. Proses perawatannya nih Bu, apakah mereka merawat per kelas atau mereka kompak sama-sama setiap ada hari apa mungkin dibuat kolaborasi dilakukan kerjasama atau gotong royong lah gitu. Ada yang jadwal per kelas, ada juga secara gotong royong biasanya di hari Sabtu. Supaya kan semua bisa bertemu. Kalau hari lain kan kadang ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Iya. Ini saya tertarik Pak Nirman soal kupon ini. Kupon itu, ini kuponnya belinya di mana nih? Di kantin kah? Hasil panennya ini yang gimana nih maksud saya? Ibu, kalau boleh dijelaskan. Ini kuponnya kan dicetak di sekolah, ada timnya, ya. Jadi pada kami memisahkan memang yang bernilai 2.000, 3.000. Oh, jadi beda-beda Bu ya? Iya, sesuai jumlah panennya. Hasilnya gimana? Kalau sedikit timbangan gitu ya? sedikit harga 2.000, 3.000. Tapi mereka tetap senang walaupun mungkin nilainya tidak seberapa. Ini anunya dinikmati bersama. Penilaian 2.000, 3.000, 4.000 ini berdasarkan apa gitu? Apakah beratnya, apa gimana gitu? Seperti yang kelas 3 cabenya cuman jadinya berapa biji, 10 biji, mungkin bisa 3.000, kalau lebih sedikit 2.000. Kalau agak banyak pakcoynya kan juga pakcoy di hidroponik. Bisa lebih harga 5.000. Cepat kalau hidroponik itu 3 minggu ya. Iya, kurang lebih sebulan lah yang pakcoy. Hanya pada saat ini kami meremajakan kembali, kan sudah agak tua, jadi meremajakan kembali nutrisi. Begitu. Ini dapatnya dari mana Bu bibit-bibitnya, selain apakah tadi kan ada juga orang kontribusi orang tua ya gitu Bu. Yang mengajari menanam itu siapa gitu? Sekarang bibit-bibit ada di pasar seperti ada. Saya pikir ini ada kolaborasi dengan dengan kan penyedia. Kalau mau menanam yang beli di pasar kah atau ada yang supply maksudnya Bu? Untuk saat ini hanya beli di pasar. Kalau yang dulu stroberi itu kami ini ada kerjasama yang namanya The Kelor di Todopul, dia beri bibitnya. Dananya dari bos atau? Iya, ada dari bos kami beli bibit awal. Gitu. Kalau saya penasaran nih Pak soal stroberi, dia sudah panen berapa kali Bu kalau stroberinya sendiri? Berapa kali ya? Mungkin 3 kali, hanya agak ini kecil. Iya, kecil. Saya juga sambil mencari bagaimana bisa, karena ini ada kadang semut-semut. Tapi katanya yang kami temani kerjasama itu memang begitu, ada diberi apakah air kayak seperti ada semprotan gitu supaya tidak dikerumuni semut. Ada tapi tidak terlalu besar. Ini pendampingnya itu dari lembaga mana atau pribadi sendiri gitu? Yang nasihat tadi. Yang stroberi itu? Maksudnya keseluruhan Pak ya? Keseluruhan kuponku ini kan Ibu belajar menanamnya, bagaimana masalah-masalah yang dihadapi dalam penanaman, kan tidak mudah ini menanam ini kan? Betul Pak, betul. Jadi nasihatnya dari mana? Secara orang yang kita kenal secara pribadi atau ada kelembagaan gitu dari dinas ketahanan pangan kah? Atau dinas ya dari ketahanan pangan bukan? Awalnya yang perikanan mungkin. Perikanan dan pertanian. Kita cuma sekolah Adiwiyata. Jadi ada dari lingkungan hidup. Iya, lingkungan hidup sama The Green ada di daerah Kapas dulu itu. Sampai sekarang? Sekarang agak ini karena kami sudah bisa sudah dibimbing
Jadi sekarang dengan mandiri Bu Iya, ya, dengan mandiri tanpa ada pendampingan gitu. Oh, kurang lebih saya pikir ada pendampingan gitu, Pak. Iya, enggak. Ya masalahnya sebenarnya kan tanaman juga kadang-kadang dari musim ke musim ya banyak ada kendala Iya, kendala gitu. iya, Ya betul, kan, betul. ya ini maksud saya, ada masalah ini kayak semut tadi, bagaimana bisa ataupun ini pemilihan bibitnya, Iya, gitu kan, cara penanganan penanamannya, penyiramannya, skala waktunya, gitu. tanahnya gitu. Kami biasa ada sharing-sharing masing-masing guru seperti mungkin mereka punya keluarga dari kantor pertanian, biasa sharing-sharing dan jadi ya secara diskusikan di sekolah. Iya. ya menghemat gitu ya. Iya. Dipikir membangun kolaborasi Bu. Jadi sampai sejauh ini masih mandiri, tidak ada. Kenapa enggak dilakukan kolaborasi Bu, membangun dengan jejaring gitu? Mungkin ke depannya kami mengupayakan itu ya supaya lebih berkembang lagi. Iya. Ya kan kami kan Labinov itu ada sudah dari tahun 2016 gitu kan, inovasi terus berubah, kita kembangkan sampai tahun 2024 ini. Ada penilaian kelanjutan dari inovasi. Maksud saya jangan dan maksudnya nanti ya kayak inovasi lain gitu, sampai berhenti dalam waktu singkat gitu. Berkelanjutan diharapnya nanti ke depan. Iya, dan itu kami upayakan nanti. Iya, ini apakah inovasi ini Bu sudah direplikasi gitu dengan sekolah-sekolah lain atau ada yang seperti apa ini? Pernah kami ada kunjungan dari SD Impres Pacerakan. Sempat berkunjung melihat Inovasi kami. Ya saya ingetin yang inovasi kita dulu, SMP 22 ya? Iya, betul. Kayak kebun juga dia. Itu awalnya dibangun karena COVID Pak ya? Ya, pada COVID ada lahan yang mau ini akhirnya diberdayakan siswanya, akhirnya ya ada interaksi murid yang tertarik dengan proses penanaman, mungkin seperti itu kali. Yang membedakan kalau SMP lebih effortnya lebih bagus ya gitu. Fisiknya lebih bagus. Kalau SD kan masih fokusnya masih belajar, main lebih banyak main sebenarnya. Paling penting sedang itu anak-anak kan bermain kompetisi. Iya betul. Ya, ini tanamannya nggak ini kita bagus. Ya, kayak gitu. Seperti itu. Ya. Ada tidak rencana Bu untuk membangun kompetisi ini dia mungkin di antar kelas ya Pak dengan adanya dengan adanya inovasi yang dibangun dari sekolah SD Negeri Dayak 1 ini? Iya, rencananya kami seperti itu ada kompetisi supaya mereka lebih giat lagi tanamannya supaya bisa lebih menghasilkan lebih banyak lagi. Kami memang berencana ada kompetisi di antar per kelas hasil panen mereka setiap kelas. Ya, penting juga sebenarnya menurut saya adalah supaya anak-anak ini dari kecil ada pemahaman terhadap bagaimana melakukan penanaman gitu. Ya mereka tahu konsep bagaimana cara merawat tanaman supaya supaya bisa tumbuh subur. Bagaimana prosesnya penyiraman harus dirawat seperti itu. Iya, jadi maksud saya nanti ada ini suruh datang satu kelas gitu dari sebulan kah, seminggu kah, sehingga ada penjelasan terkait bagaimana menanamnya. Kalau stroberi itu bagusnya begini dalam musim ini gitu kan. Jadi mereka selain praktek ada juga ilmu yang mereka dapat dalam itunya gitu. Jadi arahan apa nih Pak Kaban bisa dilakukan ya seluruh inovasi ya, bukan hanya sekolah SD Impres ini. Kira-kira mereka bisa mempertahankan, mungkin juga yang tengah mendengarkan kita ataupun juga nanti yang menonton di channel YouTube ini kan bisa mengetahui bahwa seperti ini loh motivasi yang dibangun atau bentuk support system yang dilakukan oleh Badan Riset Daerah Kota Makassar. Ya, kalau kami kan selalu melakukan pendampingan ya, terkait administrasi juga, terus ide-ide yang selanjutnya. Nah, yang penting buat kita ada keberlanjutan, semangat teman-teman untuk tetap melaksanakan inovasi. Gitu. Jangan setelah melalui suatu kompetisi selesai juga inovasi. Gitu. Padahal inovasi ini harusnya dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau harus ada ditanamkan dalam
pikiran kita bahwa inovasi ini menyelesaikan masalah. Kalau inovasi tidak dilanjutkan berarti ada masalah lagi. Gitu. Ini yang penting. Pada saat itu kan masalah juga berkembang. Sama juga ini harusnya inovasi juga berkembang ke depan. Sama dari inovasi sebelumnya harus ada juga muncul inovasi lain atau apalagi yang berkaitan dengan inovasi ini atau replikasi gitu. Gitu. Jadi karena sama dengan hidup kita ini kan banyak masalah. Jadi harus ada treatment lagi gimana supaya dia berkembang. Mengupgrade terus Pak ya? Ya upgrade terus, sama hidup kita selalu belajar kan. Iya kan nggak pasti yang penting buat saya buat ini ya SD, anak-anak SD ini apa yang mereka lakukan ini dalam interaksi itu bisa membawa mereka menjadi memiliki pola hidup yang lebih baik. Ya gitu. Jadi kayak kemarin ada tentang kesehatan, tentang lingkungan, pengaturan sampah, kantong sampah di laci. Itu akan membawa pola hidup mereka menjadi lebih baik di kedepannya di SMP, SMA, bahkan di kehidupan dewasa nanti, bahwa ada pembelajaran yang mereka lakukan di suatu jenjang pendidikan yang mereka bisa bawa. Gitu. Sebenarnya Pak, kalau kita melihat nih sekolah-sekolah yang belum melakukan inovasi, itu tantangannya sebenarnya apa? Sampai ya mungkin hanya dari sekolah terus di tingkatan SKPD. Tapi sebelum dijawab Pak Nirman, saya ingin mengucapkan selamat ya. Setahu saya Brida dapat penghargaan. Selamat buat Brida. Semoga mempertahankan apa yang didapatkan, karena setahu saya Sulawesi Selatan untuk rumah sakit haji dapat bocoran saya Pak dari dari pihak rumah sakit haji. Kalau Makassar itu hanya Brida yang dapat dapat penghargaan inovasi. Selamat Pak, mudah-mudahan dipertahankan. Ya silakan Pak Nirman. Ya itu kami dapat penghargaan itu karena podcast ini juga lanjutannya gitu, bahwa kita sosialisasi terkait dengan inovasi pendampingan. Nah, tadi apa ya? Sekolah-sekolah yang kenapa sampai hari ini juga belum melakukan inovasi gitu. Setahu saya di sekolah itu pasti ada inovasi, pasti karena masalah yang dihadapi guru-guru ini berbeda-beda. Terkait masalahnya itu pasti ada. Terus kemudian kendala-kendala anggaran, terus luas, terus lingkungan, itu kan pasti ada masalah. Dan untuk menghadapi itu pasti guru-guru melakukan inovasi. Cuman kadang-kadang teman-teman yang belum tahu bagaimana merumuskan itu menjadi sebuah inovasi. Jadi dianggap belum melakukan inovasi. Jadi teman-teman yang belum punya inovasi ini dengarkan podcast atau searching ke sekolah-sekolah yang sudah melakukan inovasi. Kalau teman-teman SD, sekolah SMP, SD itu kan ada adiwiyata yang bisa mereka belajar untuk bagaimana lebih baik gitu ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman menggali saja masalah terus belajar mencari kreativitas bagaimana menyelesaikan masalah, pasti timbul inovasi. Ya, cuman kalau teman-teman susah, apa maksudnya bingung apa, datang ke kami gitu. Kami punya fasilitator ya, Bu ya, Bu Mirna ya, gitu. Kami bisa membantu merumuskan gitu, merumuskan, bikin strukturnya, terus administrasinya, terus bagaimana bagusnya membungkus menjadi suatu nama yang menarik gitu kan, gitu. Nama inovasinya kan juga menjadi salah satu daya tarik Pak, daya mana tarik. ada nilai jual, ada nilai jualnya di situ. Gitu. Karena di kami ini, di Brida ini, banyak yang bercerita tentang inovasi. Jadi kalau teman-teman sekolah yang belum punya inovasi, datang kami bisa men-share bahwa ada inovasi di sini. Bagaimana menurut ibu-ibu bisa direplikasi kah? Atau mereka punya masalah yang kayak tesis lah ya. Kalau kayak tesis kan saya nggak bingung Pak judulnya apa. Nah, apa masalah kamu? Yang kamu tertariknya apa? Nah, nanti kami rumuskan gitu. Ada perbandingan berapa gitu. Kan kamu search aja dulu tesis mana, judul apa gitu kan, gitu. Kayak gitu. Nanti kita rumuskan sama-sama gitu. Kerangkanya bagaimana. Bu Mirna, kalau saya penasaran juga nih, memutuskan untuk dengan inovasi dengan adanya nama kuponku ini butuh berapa lama nih prosesnya, Bu? Setelah pendampingan, dan pasti pendampingannya berapa lama dari pihak tim inovasinya Brida gitu, Bu?
Ada hampir sebulan itu. Kan Cepat Pak ya? iya, awalnya kan di Tasbih, tapi pendampingan di Berida, mulai dari penyusunan rancang bangun, kan betul-betul tadi katakan betul yang Mbak bilang seperti tesis, proposalnya, permasalahan makro mikro, strategisnya. Itu ada kurang lebih sebulan untuk mencari apa nama yang bisa menjadi daya tarik seperti tadi yang katakan. Berarti ini tim rumusnya juga ada di Brida Pak ya? Iya, timnya ya ada. ada bantuan. Jadi seperti sampaikan tadi sebenarnya teman-teman guru ini, pembimbing ini sudah punya tahu masalah. Mereka tahu apa ya, cuma kami bantu aja gimana supaya rancang bangunnya bagaimana, administrasinya bagaimana. Bisa Mereka punya goalsnya role. seperti ini gitu ya Pak ya. Jadi lebih menarik gitu kan gitu. Ya, semua orang punya bisa melakukan inovasi karena otomatis kita manusia ini melakukan inovasi. Iya, betul. Setiap ada masalah pasti kita gimana jalan keluarnya ya. Jalan keluarnya itu kan inovasi gitu. Cuman apakah kita memilih sesuatu yang kreatif atau yang di textbook gitu kan. Kalau dia di textbook kan dia bukan inovasi. Iya, betul. Dia sudah ada jalannya ya. Tapi kalau kita kreatif, oh gini nih, ini anunya bagusnya, ini menariknya. Karena kadang-kadang kalau kita textbook kan anak-anak tidak tertarik, ya kan lingkungan juga tidak biasa gitu kan. Kalau kita lihat kan budaya kita juga malas baca Pak, literasi masih kurang, masih kecil. Gitu. Nah Pak, kalau saya boleh tahu juga ini Pak Nirman, soal kan kalau tadi Ibu Mirna di sekolahnya tuh mendapat pendampingan kurang lebih sebulan. Nah kalau di sekolah lain mungkin Pak Nirman dapat bocoran nih dari teman-teman tim inovasi, apakah rata-rata sebulan atau bisa lebih atau mungkin bisa lebih cepat dari sebulan gitu. Tergantung bentuk inovasinya mereka. Iya, reaksinya, aktivitas dari teman-teman untuk ya kan mereka yang punya. Iya. Ya kan kayak kita tesis lah ya kan. Betul. Tergantung kita masing-masing. Kalau aktif kita memburu dosen, bertanya apa segala macam, akan cepat selesai. Tapi kalau kita lama-lama juga karena kita nggak bisa bantu karena banyak juga harus dibantu, didampingi. Jadi kalau teman-teman tidak aktif ya kita tidak tahu masalahnya juga gitu. Jadi kalau teman-teman aktif kita bisa bantu gitu. Semakin dia aktif semakin bisa cepat diselesaikan gitu. Iya, karena temannya 24 jam gitu kan, ya. Telepon biasa juga Bu ya, cepat direspon. Ya, gitu. Kami memang ada fasilitator 3. Ya, gitu. Jadi itu mereka bisa hubungi dan kami bagi ke 4 klaster ya. Ada satu lagi dari fasilitator dari kantor. Jadi gitu. Jadi kami sih open. Semakin banyak yang melakukan inovasi semakin bagus buat kita. Itu bahkan saya pengen berpikir ya akan melihat bagaimana kalau kita lihat coba selain pemerintahan gitu ada inovasi kan pasti ada inovasi juga gitu. Saya tertarik ke depan, mimpi saya ke depan saya bikin pameran gitu. Bagaimana orang bisa melihat gitu bahwa kita ini punya banyak inovasi gitu. Nah, masyarakat bisa lihat oh ternyata sekolah negeri itu juga banyak inovasi. Ada inovasinya seperti Puskesmas juga banyak inovasi, SKPD juga banyak inovasi. Cuma ya kan kita nggak melihat. Kadang-kadang orang membaca apa yang dia tertarik gitu ya kan. Kalau kita pamerin bisa iya sambil jalan gitu kan. Kalau orang suka olahraga cari di kolom berita olahraga gitu, berita ya gitu kan. Memberita politik ada yang tertarik politik belum tentu semua orang tahu. Jadi maksudnya ya nantinya akan bisa melihat salah satu ini podcast yang kita kan supaya orang banyak loh inovasi gitu. Ternyata ASN itu banyak melakukan kreativitas dalam melakukan pekerjaannya gitu. Iya betul Pak, saya pun juga yang seperti saya selalu katakan bahwa awal-awal ya saya cuma tahu sekolah itu proses belajar mengajar saja. Anak-anak masuk sekolah jam 7 pulang jam 1 atau pulang jam 5. Ya kita tahu ada inovasi-inovasi guru yang sudah dilakukan gitu. Nah kita juga sebagai orang tua dan mungkin juga pendengar maupun yang nonton ini bisa terbuka pikiran dan terbuka matanya bahwa ternyata ada inovasi sekolah. Mungkin itu ada lomba-lomba yang selalu diikuti anak-anak. Itu mungkin salah satu bentuk inovasi. Nah, saya berharap juga semua sekolah-sekolah yang sudah melakukan inovasi ini tidak berhenti sampai di sini, Pak. Kita berharap tidak berhenti sampai di sini. Tetap berjalan, Pak ya. Mungkin seperti itu. Ya, ke depannya ada replikasi atau dia berubah menjadi lebih bagus, berkembang. Banyak saya lihat inovasi sebelum kan bisa berkembang besar. Nanti inovasi kuponku juga bisa berkembang besar ke depan. Iya.
Karena yang paling penting selanjutnya adalah yang penting selalu gitu kita evaluasi. Apa dari kendala sebelumnya, apa yang bisa. Nah, dari evaluasi ini kan bisa menjadi satu inovasi-inovasi lainnya. Iya, betul. Gitu. Itu yang penting gitu. Jadi inovasi lagi. Oh iya, kayak semut. Apa? Oh gitu. Kayak ke dokter. Dokter ini bilang A, ya cari dokter lain. Mungkin B, C gitu kan. Cari solusinya. Iya gitu. Jadi sehingga bisa menjadi lebih baik ke depannya. Gitu. Kan kalau kayak sama kemarin kuncinya komunikasi. Komunikasi, betul, Pak. Iya, betul. Gitu. Yang terbangun. Bu, kalau boleh tahu tantangan yang didapatkan sekarang ini apa, Bu? Yang dirasakan setelah proses inovasi berjalan sudah lebih setahun gitu. Apa yang menjadi tantangan dan kira-kira akan melakukan seperti apa untuk kendala itu bisa terselesaikan dan ya inovasi ini bisa direplikasi gitu. Yang menurut kami tantangan itu bagaimana terus mempertahankan, bisa berkesinambungan, anak-anak tidak motivasinya tidak up and down ceritanya begitu, tetap mereka termotivasi, tapi tentunya ada selalu dukungan dan bimbingan dari para guru dan kerjasama dengan orang tua. Kalau dikatakan apa supaya bisa lebih baik lagi, kami berusaha mencari melakukan pembaharuan. Ya, pembaharuan yang maka dari itu kami selalu refleksi apa sih yang perlu ditingkatkan, apa yang masih menjadi kelemahan kami untuk dicarikan solusi atau masalahnya seperti itu. Ya, memang tidak ada satu masalah yang tidak akan terlewati kalau kita tidak melakukan satu perubahan, karena menuju satu perubahan itu juga akan ada tantangan, Pak. Ada tantangan, ada inovasi yang perlu, termasuk inovasi yang menjadi salah satu bukan menjadi jalan keluar, tapi itu menjadi salah satu menunjukkan bahwa kita sudah melakukan perubahan, tinggal orang melihatnya seperti apa gitu. Memang tantangan besar di kita saat ini adalah menarik anak-anak dari dunia game. Betul, Pak. Betul. Oh, ini tantangan terbesar gitu. Karena ini kan aktivitas zaman dulu kala kita itu beda. Untuk tangannya untuk bergerak, berinteraksi, teamworknya gitu. Yang kita belajar dari kemarin yang juga kemudian itu, dia teamworknya, kerjasamanya gitu. Jadi yang penting jangan sampai pola bermain mereka berubah gitu. Jadi mereka di situ juga berkebun, mereka bermain juga. Sehingga ini bertahan gitu. Pada saat dia menjadi satu kaku gitu, dia kan mudah ditinggalkan. Kalau dia jadi berubah jadi hal bermain yang susah. Sama seperti Khalil Gibran mengatakan, anak itu kan kayak panah dilepas. Iya, kita nggak tahu dan sama anakmu bukan anakmu gitu kan, karena masanya punya beda gitu. Tantangannya nanti kalau mau kelanjutan bahwa nanti generasi keberapa gitu berubah lagi gitu. Nah, kita harus bisa bertahan bagaimana bisa polanya gitu. Setiap masa ada tantangan berbeda dan ada pola yang berbeda. Pola pengasuhan pun juga berbeda, Pak. Pola pendidikan juga berbeda. Apalagi sekarang pola pendidikan kan itu soal merdeka belajar. Jadi tidak ada lagi pilihan kita mau masuk jurusan apa. Itu kan sudah nggak ada, Pak. Kayak dulu lagi. Kita bangga ketika kita masuk ke IPA, ke IPS bingung mau masuk sekolah mana gitu, mau masuk jurusan apa nanti kalau di kuliahan. Nah, sekarang ini tantangannya beda lagi. Ya itulah saya berharap juga apa yang diharapkan oleh Ibu dalam proses inovasi yang digerakkan sekarang ini, yaitu kuponku, kolaborasi untuk panen olahan tanaman sekolahku, ini bisa terus dikembangkan, Bu, dan kita juga berharap tidak berhenti sampai di sini karena ada tim motivator, Pak, ya, ada tim motivasi fasilitator ya, ada tim fasilitator dari Brida ini yang selalu mendampingi, yang selalu memberikan arahan-arahan karena Pak Nirman bersama tim tidak akan tinggal diam karena inovasi ini sudah berjalan gitu. Iya, kita kan makanya kota terinovatif gitu. Jangan sampai kita tertinggal lagi. Betul. Makassar terkenal dengan inovasinya. Cukup banyak inovasi-inovasi yang dikembangkan di zaman Pak Wali Kota ini. Begitu banyak inovasi. Banyak sekali. Ya, Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu, terkait dengan harapan terus dengan inovasi ini bagaimana bisa terus dikembangkan? Harapan saya tentunya ada kesadaran dari diri, ada motivasi intrinsik dari masing-masing guru, bagaimana selalu menciptakan inovasi yang bisa lebih meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Baik. Selalu yang
mencari inovasi yang kreatif, inovatif. Ya. Ada selalu hal baru, Bu, ya. Kita berharap bahwa ada inovasi lagi yang bisa dilahirkan di sekolah SD Negeri Dayak 1 ini, selain dari kuponku. Pak Nirman? Ya, silakan Pak Nirman. Oh ya. Cuma mengingatkan ke teman-teman seperti tadi Ruby menyampaikan bahwa ada sekolah-sekolah yang belum melakukan inovasi. Inovasi itu tidak sulit, gitu. Yang penting ada kemauan, motivasi untuk melakukan perubahan, melakukan berkreasi. Dana itu akan ada kalau kita bisa berpikir, gitu. Jadi yang penting adalah nanti selanjutnya ada komitmen dan sabar untuk tetap berinovasi ke depannya. Nanti suatu waktu nanti setelah kuponku adalah inovasi lain karena melakukan inovasi itu adalah satu ketagihan juga bahwa ini sudah bisa melakukan ini, akhirnya kita butuh ini lagi, tinggal nanti ya kami Brida mendampingi, setia datang, tinggal datang aja gitu. Nanti bisa kita buat ini lagi, kita bisa buat ini kayak gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu, kita bisa melakukan inovasi. Baik, ya sahabat Al-Barkas, inovasi akan memecahkan masalah dalam dunia pendidikan karena inovasi itu pun di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan dan menyasar kualitas pendidikan. Di situ juga bisa kita lihat keaktifan dari pihak sekolah, keaktifan dari guru, bagaimana guru-guru bisa membangun komunikasi dua arah, tidak hanya kepada anak-anak tapi juga kepada orang tua, karena kita lihat Pak ya dari proses inovasi yang disampaikan beberapa guru-guru Ibu, ternyata mereka yang tadinya jarang berkomunikasi dengan orang tua, ada juga yang mulai berkomunikasi melalui orang tua, baru ke anak-anak, itu ternyata terbangun secara dengan sendirinya tanpa karena mungkin mereka menyadari bahwa kita butuh komunikasi dua arah dengan guru, dengan tidak hanya di guru tapi lebih kepada orang tua memberikan penyadaran terlebih dahulu. Ya, saya ingat sekolah dari SD Bawah Karaing mana salah Pak ya? Iya, Bawah Karaing 1. Pendekatannya luar biasa. Guru-guru setiap guru beda-beda. Terima kasih banyak Ibu Mirna sudah memberikan motivasi bagi sekolah-sekolah yang belum berinovasi, dan terima kasih buat Pak Kaban, Pak Nirman Mungkasa yang sudah memberikan selalu pendampingan dan juga selalu mensupport dari belakang agar sekolah-sekolah yang belum melakukan inovasi ini bisa mengembangkan berbagai inovasinya. Dan kita akan kembali pekan depan tentu saja dengan inovasi yang berbeda. Kalau Anda penasaran, tetap bersama dengan kami nanti pekan depan dengan inovasi yang berbeda. Saya Ruby Arianti dan juga Bapak Nirman Mungkasa selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar, Brida ini pamit Pak. Juga ada Ibu Mirna SPD MPD, guru sekolah UPT SPF SD Negeri Dayak 1. Kita akan bertemu nanti lagi dengan inovasi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.